perkenalan. Ada perkenalan lain. Tahu siapa saya tahu? Belum, Muhammad Asep. Nama saya Hairul. Tahu saya Miguel Arna. Saya tinggal di Pontana, Kecamatan Madua. Pernah datang ke rumah ini, alhamdulillah bantuan yang Fajar kelola kemudian diberikan Al-Qur'annya itu ya sudah mulai kita bagi yang punya prestasi, apa ala kebulannya, apa pelajahi, tapi tetap menjadi aset rumah tangga. Saya dikasih materi tentang kajian akhlak. Tapi sebelum saya lanjut tadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu, modelnya kita mengkaji ini belajarnya bagaimana yang Anda suka? Anda maunya bagaimana? Apakah saya kasih materinya seperti ceramah saja? Atau kita banyak atau diselang-selingi diskusi? Karena ini berlanjut, menurut Pausen ini berlanjut panjang. Jadi pertemuan ini tidak semuanya saya kasih mungkin tentang bagaimana akhlak, karena saya punya orientasi begini dalam pembelajaran baik di kampus dan di rumah tangga, di kelompok-kelompok pengajian yang rutin begini. Saya tidak mengajarkan Anda, karena kita semua ilmu akhlak. Apa? Pengetahuan tentang akhlak. Kalau pengetahuan tentang akhlak saya ajarkan kepada kita, semuanya Anda, kita semua ini hanya bisa bercerita apa pengertian akhlak, bagaimana urgensinya akhlak, apa hukumnya ayatnya akhlak. Anda hanya bisa itu. Karena inilah yang mulai menggerogoti dunia pendidikan kita ini. Tapi karena rata-rata guru ya, rata guru. Saya kembali mengulang diskusi saya dengan Adinda tadi di sebelah situ. Apakah anak siswa kita ini semakin lama semakin hari ini semakin baik akhlaknya atau semakin buruk? Semakin buruknya? Siapa yang salah? Kita kembali belajar akhlak, kajian tentang akhlak. Dan sampai nanti kita jago apa itu akhlak ini. Dan nanti kita tidak tahu akar masalahnya itu di mana. Kita belajar biar. Kalau ada yang saya sampaikan kemudian ada yang tidak paham langsung tanya. Sampai jam berapa ini? Jam 5. Kalau jam 5 ya tinggal 30 menit. Dengan apa? Ya terlalu lama karena motor saya itu tidak pernah normal ya. Oke, kita materi kita tentang akhlak. Bisa menjelaskan dulu apa itu akhlak. Dari catat, ini mau catat ini. Akhlak itu ada beberapa pendapat. Adalah yang paling inti adalah perangai. Kalau menurut yang saya catat tadi malam, pengertiannya akhlak itu ada banyak ya. Kalau menurut pengertiannya menurut Al-Qurtubi itu perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan. Bersumber dari diri. Kita kaji dulu. Kan kajian toh? Kajian. Bersumber dari diri. Yang mana itu? Adakah perbuatan yang tidak bersumber dari diri? Perbuatan yang bersumber dari diri itu adalah perbuatan yang muncul dalam jiwa kita, yang kita lakukan tanpa suruhan, itu dari diri. Kalau menurut Miskiar, dia mengatakan al-khuluq adalah keadaan jiwa yang didorong dengan ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan dan tanpa ditimbang-timbang. Jadi tidak perlu ditimbang-timbang, tidak perlu dipikir-pikir. Contoh kalau misalnya ada orang tiba-tiba butuh bantuan, kita tiba-tiba ada di situ. Nah itu akhlak yang disebut dengan akhlak spontan. Ada namanya akhlak statis, itu akhlak yang kita lakukan berlanjut, berkontinu, kontinu dan stabil, kita lakukan berkelanjutan, berkesinambungan, itu namanya akhlak yang statis. Tapi kalau yang spontan itu ya seperti ini, jalan tiba-tiba ada di pinggir jalan yang mau dilakukan, lakukan itu tanpa ditimbang. Tidak sama misalnya bertentu ada batu, udah cewek ya mana diliu, nah itu tidak boleh. Atau dipikir-pikir dulu, ada tidak nih itu ya. Ada yang mau ditanya? Tidak sekalian. Kita kaji lagi kalau tidak bertanya. Apa yang perlu? Kenapa butuh akhlak itu? Kenapa kita butuh akhlak? Apa sih yang kita inginkan? Kenapa kita harus berakhlak? Atau paling supaya bisa diantarkan pemikiran kita, apa-apa yang perlu dalam diri kita ini yang kira-kira akhlak itu dibutuhkan. Oke, supaya Anda bingung-bingung baca literasinya di rumah, di pertemuan berikutnya kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Oke, karena agama yang diturunkan Allah itu sifatnya aplikasi, tidak hanya sekedar pemahaman, maka Rasulullah diutus
liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak-akhlak manusia terdahulu sudah ada. Nabi menyempurnakan. Lalu kalau Nabi menyempurnakan, tujuan utama diutusnya Nabi untuk apa? Beribadah atau berakhlak? Adakah dalam kita dapatkan bahwa Nabi Muhammad itu untuk ibadah? Bukan. Ya dong? Tapi yang ada liutammima makarimal akhlak. Diutus menyempurnakan akhlak manusia. Lalu kalau seperti itu akhlak manusia yang disempurnakan, lalu apa fungsinya ibadah? Ini kita tahu. Lalu untuk apa salat? Kalau hanya ternyata dibutuhkan adalah akhlak. Lalu untuk apa puasa? Untuk apa pakai jilbab, apa dan sebagainya? Kalau tuntutannya adalah menyempurnakan akhlak. Apakah sama beretika dengan berakhlak? Bermoral. Ketiga itu dekat-dekat toh? Etika, moral dan sama-sama itu. Sama tidak? Nah, apa bedanya? Kalau akhlak itu sandarannya apa? Etika itu sandarannya apa? Moral itu sandarannya apa? Sehingga bisa dikatakan ini etika, ini moral, ini akhlak. Tentu kan ada indikator yang kemudian harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dikatakan akhlak. Perbuatan kita dikatakan ini hanya bukan akhlak dan sebatas etika. Ada lagi yang dipenuhi sehingga oh ini bukan akhlak, bukan etika, tapi ini hanya moral. Kalau akhlak itu katanya bersumber dari Allah. Perbuatan itu ada polanya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau etika? Kalau etika itu sebenarnya ukurannya dari norma-norma masyarakat. Jadi norma masyarakat. Jadi kalau orang Kristen berbuat baik, dapat dikatakan akhlak? Tidak. Karena dia tidak bersumber perbuatan dari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, kalau seperti itu, untuk apa akhlak itu? Kira-kira, kalau di tempat ini, kita yang ada di tempat ini tidak berakhlak, apa yang terjadi? Apakah duduk-duduknya kita ini bagian daripada akhlak Islam? Iya. Ya toh, menjadi ayat 11 toh? Kita akhlak. Tapi sekiranya di sini tidak berjalan itu, apa yang terjadi? Sama-sama kita tidak saling menghargai lah. Contoh paling kecil ini. Saya bicara, Anda sibuk main HP, semuanya sibuk, yang lainnya sibuk mencerita, yang lainnya tidur-tidur. Kira-kira berarti tidak tepat. Jadi kenapa akhlak itu ada dalam kehidupan manusia? Karena dengan berakhlak itu mampu menjamin pola kehidupan aman bagi manusia. Tapi dia itu si bobo-bobo karena dia tidak berakhlak. Dia tidak menyadari esensi akhlak ini. Apa dasar akhlak manusia itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah? Baca Quran. Lalu apa gunanya akhlak itu Bapak Adik sekalian? Adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia. Karena seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah akhlak. Hadirin sekalian, jadi kalau ditanya apa yang pentingnya itu akhlak, maka dia sebagai menunjukkan eksistensi manusia menjalani hidup ini. Jadi manusia yang tidak berakhlak menurut Muhammad Ilan As-Sadiqi itu mengatakan begini, akhlak adalah pembawaan yang tertanam dalam diri dan yang dapat mendorong seseorang berbuat baik. Ada tempatnya yang saya tulis mana? Ya pendapatnya siapa ini? Imam Syafi'i. Nilai seorang pemuda ini ternyata. Nilai seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwanya. Jika keduanya tidak dimilikinya, maka eksistensinya menjadi hampa tanpa makna. Menurut kalau memaknai pendapat ini, menurut Nasaruddin Syekh Al-Albani, dia mengatakan bahwa ilmu dan takwa itu menyatu dalam tingkah laku dan perbuatan. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Apakah datang di sini bukan ibadah? Apakah tidur bukan ibadah? Makan apakah itu bukan ibadah?
Pacaran di mana? Maka jangan berniat kalau pacaran. Tidak bisa tidak legalkan pacarannya. Jangan katakan, Pak Heru kamu nggak boleh pacaran. Saya katakan jangan. Jangan pacaran. Kalau Anda mau memilih pasangan yang hebat, maka putus pacaran. Iya. Kalau Anda mau memilih pasangan yang sesuai dengan tuntunan agama, putus pacaran. Karena akal dan hati. Kalau Anda belum berpikir pada level delta, dalam buku The Secret itu nanti kita bahas kalau ada waktu di sela-sela bagaimana memposisikan hati dan kepala dalam berpikir. Kalau selama ini yang jalan, hukum tidak berlaku. Tapi kalau ini yang jalan, kita tidak punya perikemanusiaan. Jadi kalau ini yang dipakai memilih pasangan, maka kita tidak akan memandang 4 hal yang ditentukan dalam syariat. Jangan. Kalau mau menikah, putus 1-2 tahun sebelum menikah, putus dulu. Supaya kita bisa memilih. Ada perempuan ini cangkuman kalau dipilih. Kan tidak mau perempuan itu bukan dipilih, ini berhenti jadi perempuan. Maka pantaskanlah dirimu untuk layak dipilih. Jadi laki-laki juga pantaskanlah dirimu dengan akhlakmu untuk layak dipilih. Karena kalau kau memilih dia, pilihannya juga pilih kau. Ya, saya pilih, saya kan sudah punya istri. Ya, yang saya kenal di sini Nasrani, kamu siswa saat dulu. Siswa saya satu dulu. Saya pilih Nasrani. Datang Pak Heri. Lain tidak. Apa yang bisa mempantaskan ini sekalian adalah akhlak kita. Jadi pertemuan awal ini hanya membuka ruang berpikir kita, memahami apa sih esensinya akhlak dan bagaimana akhlak itu dijalankan. Jalankan akhlak itu dengan dasar iman. Kalau iman kita tidak mendasar, iman kita tidak kuat, maka akhlak itu susah dijalankan. Inti dari segala perbuatan ibadah yang kita lakukan dari sekalian adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah intinya dari seluruh ibadah salat. Kalau salat itu sudah mencegah perbuatan keji, apakah perbuatan keji dan munkar mencegah perbuatan keji dan munkar bukan akhlak? Ada tak? Jadi salat yang kita lakukan, salat lima waktu yang kita dirikan hanya untuk membentuk kita berakhlak yang baik. Puasa, di ujung puasa itu ada zakat. Apakah dengan zakat itu tidak memperdulikan? Apakah dengan tidak memperdulikan orang lain kita dikatakan orang baik? Tidak. Ternyata zakat juga untuk menimbulkan akhlak yang baik. Puasa, apakah puasa itu dengan banyak bercerita, cerita negatif kiri kanan, menggunjing gosip kiri kanan, itu yang dibolehkan dalam puasa? Tidak. Apakah dengan mencerita begitu ada akhlaknya baik? Tidak. Artinya adinda sekalian, seluruh perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini, intinya, ujung-ujungnya semuanya adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Nabi dititipkan berbagai macam syariat untuk itu. Untuk apa? Syariat itu menata pola kehidupan kita supaya kita hidup aman, tertib, damai, di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dinda sekalian, itu hanya bisa dicapai dengan kita memiliki, mengkaji dan berakhlak yang baik. Bagaimana modelnya dalam pembahasan kita, dan insyaallah minggu-minggu berikutnya kita akan pada pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh membahas tentang bagaimana aplikasi akhlak dalam rumah tangga, misalnya bagaimana aplikasi akhlak anak muda, apa yang mesti dilakukan anak muda dalam menata hidup. Jadi semuanya nanti insyaallah di waktu-waktu kesempatan yang kita akan ketukas itu. Pertemuan ini hanya sekedar memberikan bongkaran pemikiran kepada kita semua seperti apa akhlak dan bagaimana kita senantiasa menjaga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Poinnya adalah kembalikan kepada iman kita masing-masing. Orang yang berakhlak baik tentu imannya baik. Tapi orang yang berimannya baik. Orang yang beriman akan berakhlak. Orang yang beriman belum tentu berakhlak baik. Tapi orang yang berakhlak baik tentu bagus iman. Mudah-mudahan ada yang bingung. Saya berharap di pertemuan ini Anda pulang, Anda bingung, kalau Anda tidak penasaran, maka tidak ada yang kita diskusikan di depan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nuhun wal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.